Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar dengan NIM 4101421006. Saya dari Rombel 1 Pendidikan Matematika UNES 2021. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang bagaimana cara membuktikan dan membedakan suatu fungsi. Apakah itu fungsi injektif, surjektif, atau bijektif. Kemudian untuk cara pembuktiannya di sini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode grafik dan metode aljabar. Langsung saja kita masuk ke pembuktian yang pertama, yaitu dengan metode grafik. Di sini kita membuktikannya menggunakan bantuan aplikasi yang disebut GeoGebra yang dapat kita download di Play Store atau pada link deskripsi di bawah ini. Untuk pembuktiannya di sini ada kolom input. Kita nanti masukkan saja bentuk fungsinya dan kemudian kita enter, maka akan tergambar pada grafik ini fungsi tersebut. Langsung saja kita buktikan yang pertama, yaitu untuk pembuktian fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Yang dapat kita ambil contohnya adalah fungsi fx sama dengan akar x plus 4. Kita masukkan fungsinya y sama dengan akar x plus 4. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita dapat lihat bentuk grafiknya adalah sebagai berikut ini. Kemudian untuk membuktikannya apakah ini fungsi injektif atau tidak melalui grafik, kita dapat menggunakan definisi atau teorema grafik fungsi injektif. Jika dilakukan garis horizontal, maka akan mendapatkan maksimal satu titik potong. Ya, kita di sini bisa menggunakan bantuan garis horizontal, yaitu sebagai berikut. Kita beri contoh, kita buat garis di sini. Nah, di sini terdapat satu titik potong. Kemudian kita buat di sini juga terdapat satu titik potong. Maka kita ketahui jika grafik ini kita buat garis horizontal seperti ini, maka hanya akan mendapatkan satu titik potong. Maka fungsi tersebut dapat dikatakan fungsi injektif melalui grafik. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu fungsi surjektif. Fungsi surjektif atau fungsi onto yang kita ambil contohnya yaitu adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1. Kita langsung saja gambar grafiknya, yaitu y sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Untuk membuktikannya grafik ini apakah fungsi subjektif atau tidak, atau fungsi lainnya, dapat kita buktikan dengan teorema grafik dikatakan fungsi subjektif jika dilakukan garis horizontal, maka akan mendapatkan minimal 2 titik potong. Ya, sama seperti yang tadi kita buat garis bantu. Contohnya garis ini. Ya, di sini dapat kita ketahui terdapat 2 titik potong, yaitu di sini dan di sini. Kemudian kita buat garis bantu lagi di sini. Di sini kita ketahui terdapat lagi 2 titik potong, yaitu di sini dan di sini. Nah, maka dari itu dapat dikatakan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 memenuhi teorema fungsi surjektif. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi ini adalah penggabungan dari fungsi injektif dan fungsi bijektif.
Kita ambil contohnya yaitu fungsi fx sama dengan x pangkat 5. Kita masukkan fungsinya yaitu y sama dengan x pangkat 5. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita dapat ketahui grafiknya pada gambar warna biru ini. Grafik fungsi dikatakan fungsi bijektif. Jika dilakukan garis horizontal, maka akan mendapatkan minimal satu titik potong. Minimal satu titik potong berarti minimal satu dan lebih boleh. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Pertama, kita besarkan terlebih dahulu grafiknya. Nah, kemudian sama seperti yang tadi, kita menggunakan garis bantu. Nah, seperti ini. Ya, di sini pada grafik tadi warna biru, di sini terdapat satu titik potong. Kemudian kita lakukan garis bantu di sini juga. Terdapat satu titik potong. Tapi jika kita menggunakan grafik menggunakan ini yang sama pada sumbu X, anggap saja ini sama atau segaris dengan sumbu Y, sumbu X, maka di sini kita dapat ketahui ada banyak titik potong. Ada banyak titik potong yang mengisyaratkan bahwa garis tersebut, garis horizontal tersebut memotong banyak titik potong yang sesuai dengan teorema fungsi bijektif tadi, mendapatkan minimal satu titik potong. Di sini ada satu titik potong, di sini ada satu titik potong, dan di sini ada lebih. Maka dapat dikatakan fungsi ini adalah fungsi bijektif. Ya, untuk pembuktian fungsi injektif, subjektif dan bijektif dengan menggunakan metode grafik, menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra sebagai telah dijelaskan sebagai tadi. Kemudian kita lanjut ke pembuktian yang kedua, yaitu menggunakan metode aljabar. Untuk metode aljabar, simak penjelasan berikut ini. Untuk metode aljabar pertama yaitu fungsi injektif. Sebelum membuktikannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari fungsi injektif. Definisi dari fungsi injektif adalah misalnya f adalah fungsi dari x ke y. Fungsi f disebut injektif jika untuk sembarang x1 dan x2 adalah himpunan bagian dari x berlaku x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Untuk membuktikannya, kita ambil contoh tadi, yaitu pada pembuktian grafik, yaitu contoh fungsi injektif fx sama dengan akar x plus 4 dengan f dimana bilangan real menuju bilangan real positif. Pembuktiannya, pertama-tama kita tunjukkan dulu apakah implikasi x1 sama dengan x2, maka fx1 sama dengan fx2 itu benar untuk fungsi fx sama dengan akar x plus 4. Kita pandang fx1 sama dengan fx2. Kita masukkan yaitu akar x1 plus 4 sama dengan akar x2 plus 4. Kemudian ini angka 4-nya kita keluarkan, yaitu menjadi plus 2, ini juga plus 2, kemudian kita pindah ruaskan, maka ini maka akan menjadi akar x1 sama dengan akar x1, maka terbukti sama. Kemudian kedua, kita tunjukkan apakah implikasi x1 tidak sama dengan
X2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Sebagai contoh, misalkan kita ambil sembarang nilai x1 sama dengan 2 dan nilai x2 sama dengan min 2. Maka fx1 sama dengan akar fx1 plus 4 sama dengan x1 diganti dengan 2 menjadi akar 2 plus 4 sama dengan akar 6. Kemudian untuk yang kedua yaitu fx2 sama dengan akar x2 plus 4 sama dengan x2 nya kita ganti dengan angka min 2, maka akan menjadi akar min 2 plus 4 yaitu sama dengan akar 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi fx tersebut adalah injektif karena memenuhi x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2 karena kita dapat ketahui hasilnya di sini yaitu berbeda, yang fx1 sama dengan akar 6, yang fx2 sama dengan akar 2. Kemudian untuk yang kedua adalah fungsi surjektif. Untuk membuktikannya, kita pahami terlebih dahulu apa itu definisi dari fungsi surjektif. Definisinya adalah misalkan f adalah fungsi dari x ke z. Fungsi f disebut surjektif jika untuk sembarang b anggota bilangan z terdapat a anggota himpunan x sedemikian sehingga fa sama dengan b. Contoh fungsi surjektif yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 1 dengan setiap x anggota bilangan real. Pembuktiannya, kita perlu menemukan a anggota himpunan real domain fungsi f yang memenuhi fa sama dengan b. Perhatikan bahwa fa sama dengan b, maka fungsi fa sama dengan tadi x kuadrat plus 1. X nya kita ganti dengan a menjadi a kuadrat plus 1 sama dengan b. Kita pindah ruas menjadi a kuadrat plus b min 1, maka a sama dengan akar b min 1. Kemudian maka fa sama dengan f akar b min 1 menjadi akar b min 1 kuadrat plus 1 sama dengan b min 1 plus 1 yaitu sama dengan b. Dengan demikian f adalah fungsi subjektif karena memenuhi syarat fa sama dengan b. Kemudian untuk yang ketiga adalah fungsi bijektif. Untuk membuktikannya, kita pahami terlebih dahulu apa itu definisi dari fungsi bijektif. Yaitu, misalkan f adalah fungsi dari x ke z, fungsi f disebut bijektif jika memenuhi syarat fungsi injektif dan fungsi subjektif. Untuk contohnya, kita ambil yaitu fx sama dengan x pangkat 5 dengan f di mana bilangan real menuju bilangan real. Pembuktian untuk yang pertama yaitu pembuktian fungsi injektifnya. Pertama-tama kita tunjukkan dulu apakah implikasi x1 sama dengan x2, maka fx1 sama dengan fx2 itu benar untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 5. Pandang fx1 sama dengan fx2, maka x1 pangkat 5 sama dengan x2 pangkat 5 terbukti sama. Kedua, kita tunjukkan apakah implikasi x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Sebagai contohnya, misalkan kita ambil sembarang nilai x1 sama dengan 2 dan nilai x2 sama dengan min 2. Maka kita dapatkan fx1 sama dengan x1 pangkat 5 sama dengan x1 nya kita ganti dengan angka 2, maka menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kemudian untuk fx2 sama dengan x2 pangkat 5 sama dengan x2 nya kita ganti dengan angka min 2 menjadi min 2 pangkat 5 sama dengan min 32. Maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi fx tersebut adalah injektif karena memenuhi syarat x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2
karena di sini kita dapat lihat hasilnya dari fx1 dan fx2 yaitu berbeda. Yang fx1 sama dengan 32, yang fx2 yaitu sama dengan min 32. Kemudian untuk yang kedua yaitu pembuktian menggunakan fungsi surjektif. Kita perlu menemukan terlebih dahulu apakah A anggota himpunan R domain fungsi f yang memenuhi fa sama dengan b. Perhatikan bahwa fa sama dengan b. Fungsi fa tadi adalah fungsi x pangkat 5. X-nya kita ganti dengan huruf dengan variabel a, menjadi a pangkat 5 sama dengan b. Kemudian a sama dengan akar b akar 5 b, b akar 5. Maka fa sama dengan f akar 5b sama dengan b. Dengan demikian f adalah fungsi surjektif karena memenuhi syarat fa sama dengan b. Fa sama dengan b. Jadi karena fungsi tersebut memenuhi syarat injektif dan subjektif, maka fungsi tersebut digolongkan dalam fungsi bijektif. Ya, sekian pembahasan dan presentasi tentang pembuktian fungsi injektif, surjektif, dan bijektif dari saya. Apabila ada tutur kata atau kalimat yang salah ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.